Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisiologi hewan, yang dimana fisiologi hewan itu punya judul-judul besar. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi sel hemostatis, yang kedua itu ada sistem pencernaan, ketiga itu ada metabolisme dan energi, yang keempat itu ada sistem respirasi, yang kelima itu ada fisiologi darah, yang keenam itu ada sistem sirkulasi, yang ketujuh itu ada sistem ekskresi, yang kedelapan itu ada sistem saraf, yang kesembilan itu ada osmoregulasi dan termoregulasi, yang ke-10 itu ada sistem rangka dan otot, ke-11 itu ada sistem reproduksi, ke-12 itu ada sistem hormon dan imun, ke-13 itu ada alat indera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Respirasi atau yang biasa disebut dengan pernapasan adalah proses yang menghirup udara bebas yang mengandung O2 atau oksigen dan mengeluarkan atau CO2 atau karbon dioksida yang sebagai sisa oksidasi yang keluar dari tubuh. Proses menghirup oksigen ini disebut dengan inspirasi, sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksida ini disebut dengan ekspirasi. Di dalam proses pernapasan, oksigen yang merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen ini untuk pernapasan yang diperoleh dari udara dan di lingkungan sekitar. Organ-organ yang berperan penting dalam proses respirasi adalah paru-paru. Sistem respirasi yang terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Respirasi adalah pertukaran antara O2 dan CO2 dan paru-paru. Tepatnya itu ada di dalam alveolus. Apabila seseorang yang tidak dapat bernapas dalam beberapa saat, maka orang tersebut akan kekurangan oksigen atau O2. Hal ini dapat mengakibatkan orang tersebut akan kehilangan nyawanya. Adapun fungsi pernapasan atau respirasi yaitu antara lain: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran. Yang ketiga itu menghangatkan dan melembabkan udara. Selanjutnya itu ada paring. Paring merupakan organ tubuh tempat persimpanan antara jalan pernapasan dan jalan menuju makanan, yang terdapat di bawah dasar tenggorok, di belakang rongga hidung dan mulut, di sebelah depan ruas tulang. Adapun pembentukan dinding paring yaitu membran mukosa yang tersusun atas epitel squamous, spesiu kompleks yang berselia pada bagian atas, dan epitel squamous kompleks di bagian bawah. Yang kedua itu ada submukosa, yang ketiga itu ada jaringan fibrosa yang membentuk faksia yang melekat pada basis krania. Selanjutnya itu ada jaringan muskular yang terdiri dari atas otot, sirkulas, dan longitudinal. Selanjutnya itu laring. Laring merupakan salah satu saluran pernapasan. Laring yang membentang dari Selanjutnya itu ada laring. Laring merupakan salah satu saluran pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Pada laring yang terdapat pita suara yang berupa berjumlah 2 buah, yang terdiri dari bagian atas adalah pita suara palsu yang tidak dapat mengeluarkan suara, yang disebut dengan ventrikulasi, dan di bagian bawah adalah pita suara sejati yang membentuk suara yang disebut vokalis, yang terdapat 2 buah otot.
Selanjutnya itu ada sistem pernapasan pada hewan. Secara makro anatomi, sistem pernapasan dapat dibedakan menjadi dua bagian saluran pernapasan dan alveolus yang tersusun atas hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan kolus. Vas konturoidea yang berfungsi sebagai saluran udara yang respirasi dari atmosfer ke dalam alveolus. Respirasi yang tersusun dari atas epitel, kolumers atau toraks yang bertingkat berselia banyak terdapat pada sel gallbladder. Ada permukaan respirasi pada hewan yang harus cukup besar untuk bisa menyediakan O2 dan membuang CO2 bagi seluruh tubuh. Permukaan respirasi yang cukup besar tidak dievolusikan dan terutama bergantung pada ukuran organisme. Selanjutnya itu ada sistem trakea dan paru-paru merupakan adaptasi respirasi pada hewan darat sebagai suatu medium pada respirasi udara yang mempunyai banyak kandungan oksigen yang tinggi. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Pada respirasi eksternal terjadi pada proses pertukaran udara antara lingkungan luar dan arah. Respirasi internal yaitu proses pertukaran udara antara darah dan sel-sel tubuh. Untuk dapat melakukan respirasi, makhluk hidup dapat memerlukan organ-organ respirasi. Sistem dan proses respirasi pada hewan berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan organ-organ pernapasan dua habitat yang berbeda, seperti pada ikan yang hidup di air. Proses respirasi pada ikan berbeda dengan hewan yang lainnya yang hidup di darat. Untuk mengambil oksigen, ikan memerlukan organ respirasi khusus. Organ respirasi pada ikan yaitu insang. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang terbentuk seperti kuku-kuku. Itu dia hurufnya itu seperti huruf C. Terus trakea berfungsi sebagai tempat perlintasan udara yang telah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Selanjutnya itu ada bronkus atau cabang tengkorak yang merupakan lanjutan dari trakea. Ada dua buah yang terdapat pada ketinggian vertebrata thoralis yang mempunyai struktur yang serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus bercabang-cabang yang lebih kecil yang disebut dengan bronchiolus atau bronchioli. Ada bronchioli yang tak terdapat cincin, dan pada ujung bronchioli terdapat gelembung paru atau gelembung hama yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya itu ada paru-paru, merupakan sebuah alat atau tubuh yang sebagian besar yang terdiri dari gelembung hawa atau alveolus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada atau mediastinum yang dilindungi oleh struktur tulang selangka. Adapun organ respirasi pada burung adalah paru-paru. Burung memiliki sepasang paru-paru yang terletak di bagian dorsal dan rongga dada. Sebagian dorsal hewan yang menggunakan kulitnya yang lembab sebagai satu-satunya organ respirasinya, yang pada umumnya berukuran yang relatif kecil dan berbentuk panjang dan pipih, dengan rasio hewan yang dari permukaan terhadap volume yang tinggi. Bagi sebagian besar hewan, permukaan tubuh yang secara pada umumnya yang tidak memiliki luas yang cukup
mempertukarkan gas bagi seluruh tubuhnya. Bagian-bagian tubuh yang mengalami lipatan dan percabangan secara ekstensif sehingga akan memperbesar luas permukaan respirasi. Untuk pertukaran gas, insang, trachea, paru-paru adalah 3 organ respirasi yang paling umum. Sistem respirasi ada serangga yang terdiri dari atas pipa internal yang bercabang secara berulang-ulang dan mengirimkan udara secara langsung ke sel-sel tubuh. Sistem respirasi pada mamalia yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru mamalia mempunyai tekstur yang mirip seperti spons dan berbentuk seperti sarang lebah dan mempunyai epitelium yang lembab yang berfungsi sebagai pertukaran respirasi. Pigmen respirasi pada hampir semua hewan vertebrata adalah hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah. Sekianlah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.